Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mizan Story, dimanapun kalian berada. Semoga sehat selalu dan semoga harimu menyenangkan. Apa yang terjadi ketika cinta yang kamu perjuangkan berakhir dengan keputusasaan? Ketika hati yang tulus akhirnya harus merelakan, meski masih ada harapan yang tersisa. Aisar, seorang pemuda viral dari Malaysia, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa cinta tak selalu berpihak padanya, bahkan saat ia sudah memberikan segalanya. Bergabunglah dalam perjalanan emosional yang penuh luka, harapan, dan keputusasaan ini. Akankah Aisar menemukan kebahagiaan di luar sana? Ataukah ia akan terus terperangkap dalam kenangan cinta yang tak pernah terbalas? Temukan jawabannya di sini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Sebelum lanjut, mari kita bersama-sama bersolawat, semoga berkah dan rahmat senantiasa menyertai kita semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti, amin. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami. Dan beginilah kisahnya. Aisar duduk di balkon kamarnya, menatap langit malam Kuala Lumpur yang bertabur bintang. Angin berembus lembut, tetapi hatinya terasa berat. Nama Fuji terus berputar di pikirannya, menggema seperti lagu yang tak bisa ia hentikan. Sejak pertemuan pertama mereka di sebuah acara di Jakarta, hidupnya berubah. Senyum gadis itu, tawa cerianya, dan tatapan matanya yang penuh cahaya membuat Aisar yakin bahwa ia telah jatuh cinta. Namun, di balik pesona ketenaran yang ia miliki, ada ketakutan besar, takut bahwa semua ini hanyalah harapan kosong. Aisar bukan sekadar pemuda biasa. Namanya mendadak viral di media sosial karena ketampanan dan bakatnya dalam seni peran serta musik. Banyak yang menyebutnya sebagai idola baru dari Malaysia, tetapi gelar itu tak berarti apa-apa jika hatinya sendiri kosong. Popularitasnya membuat banyak orang mengaguminya, tapi di lubuk hatinya, hanya Fuji yang benar-benar menarik perhatiannya. Ia mengikuti setiap unggahan Fuji di media sosial, membaca setiap komentar penggemar yang menjodohkan mereka, dan diam-diam berharap bahwa semesta akan berpihak kepadanya. Malam itu, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi muncul di layar, Fuji baru saja mengunggah foto baru. Dengan jantung berdebar, Aisar membuka unggahan itu. Fuji tersenyum manis di bawah sinar matahari, mengenakan gaun putih yang membuatnya terlihat seperti bidadari. Indah sekali, gumam Aisar pelan, seakan-akan berbicara kepada dirinya sendiri. Namun, senyum di wajahnya perlahan memudar saat matanya menangkap sesuatu yang membuat dadanya sesak. Di foto itu, Fuji tidak sendirian. Di sampingnya, berdiri seorang pria tampan dengan senyum percaya diri. Farel Bramasta, nama yang belakangan ini sering terdengar di telinganya. Seorang aktor sukses, kaya, dan memiliki daya tarik luar biasa. Banyak yang sudah menduga bahwa ada sesuatu antara Fuji dan Farel, tapi Aisar selalu menepis pemikiran itu. Mungkin mereka hanya berteman, katanya pada dirinya sendiri berulang kali. Tapi, semakin ia mencoba menyangkal, semakin hatinya dihantam kenyataan pahit. Pikiran Aisar berkecamuk. Ia meraih gitar yang tergeletak di sampingnya, mencoba melarikan diri ke dalam alunan nada. Jemarinya mulai memetik senar, menciptakan melodi sendu yang seakan menggambarkan isi hatinya. Suaranya bergetar saat ia mulai bernyanyi, lirik-lirik yang tak pernah ia tuliskan tapi terasa begitu alami. Lagu itu bukan untuk penggemarnya, bukan untuk dunia, itu adalah jeritan hatinya untuk Fuji, gadis yang mungkin tak pernah benar-benar menjadi miliknya. Malam semakin larut, tetapi Aisar masih terjebak dalam pikirannya sendiri. Ia ingin berjuang, ingin menunjukkan bahwa ia pantas untuk Fuji. Tapi bagaimana jika semua usahanya hanya akan berakhir dengan luka? Bagaimana jika ia terlalu terlambat? Aisar menatap pantulan dirinya di layar ponsel, matanya yang biasanya penuh percaya diri kini terlihat sendu. Ia menggigit bibir, mencoba menahan emosi yang membuncah di dadanya. Aku harus melakukan sesuatu, sebelum semuanya benar-benar terlambat, bisiknya. Di luar sana, dunia melihat Aisar sebagai sosok yang sempurna, pemuda tampan, berbakat, dan dicintai banyak orang. Tapi malam itu, di balik layar gemerlap ketenarannya, ia hanyalah seorang pria yang sedang berjuang melawan ketakutan terbesar dalam hidupnya, kehilangan seseorang yang bahkan belum sempat ia miliki. Aisar menghembuskan napas panjang,
menenangkan gejolak hatinya sebelum berangkat ke Jakarta. Ini bukan kunjungan biasa, ia mendapat undangan sebagai bintang tamu di sebuah acara eksklusif, dan yang lebih penting, Fuji juga akan hadir. Ini adalah kesempatan yang selama ini ia nantikan, kesempatan untuk melihatnya secara langsung, bukan hanya dari layar ponsel yang dingin. Tapi dalam hati, ada ketakutan yang ia coba redam. Apakah Fuji akan menyambutnya seperti yang ia harapkan? Atau justru menganggapnya sebagai orang asing di antara para pria yang telah lebih dulu ada di hidupnya? Pesawat yang membawanya mendarat dengan mulus di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi jantung Aisar berdegup lebih kencang daripada turbulensi yang baru saja ia alami di udara. Saat ia berjalan melewati kerumunan fans yang menunggunya, ia tersenyum dan melambaikan tangan, tapi pikirannya melayang ke satu sosok. Di hotel tempatnya menginap, ia duduk di tepi ranjang, menatap pantulan dirinya di cermin. Ini bukan sekadar pertemuan biasa, gumamnya. Ia harus menunjukkan perasaannya, meskipun dunia mungkin menertawakannya jika ia gagal. Malam itu, Aisar berdiri di belakang panggung, menunggu gilirannya untuk tampil. Lampu-lampu terang menyilaukan, suara riuh penonton bergema, tetapi semua itu terasa jauh saat matanya menangkap sosok yang selama ini hanya bisa ia kagumi dari kejauhan. Fuji ada di sana, hanya beberapa langkah darinya, mengenakan dress hitam sederhana yang membuatnya terlihat begitu anggun. Rambutnya tergerai lembut, dan tawa kecilnya saat berbincang dengan rekan-rekan selebriti terdengar bagaikan musik yang meresap ke dalam dada Aisar. Saat Fuji menoleh ke arahnya, waktu seakan berhenti. Mata mereka bertemu, dan seketika itu juga, Aisar merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, seperti angin sejuk di tengah panasnya panggung ketenaran. Fuji tersenyum padanya, senyum yang bukan sekadar basa-basi, tetapi tulus. "Hai, Aisar," sapanya lembut. Suaranya, meski sederhana, membuat hati Aisar bergetar hebat. Ia balas tersenyum, meski ada ribuan kata yang ingin ia ucapkan, ia hanya mampu berkata, "Hai, Fuji." Senang akhirnya bisa bertemu langsung. Percakapan mereka mengalir begitu alami, seakan mereka sudah saling mengenal bertahun-tahun. Fuji tertawa saat Aisar bercerita tentang betapa gugupnya ia saat pertama kali viral, dan Aisar terpesona melihat bagaimana Fuji begitu rendah hati meski namanya begitu besar. Malam itu, dunia luar menghilang bagi mereka berdua. Tak ada sorotan kamera, tak ada penggemar yang menjerit, hanya ada dua insan yang menikmati momen yang seharusnya sederhana, tapi terasa begitu berharga. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Saat mereka sedang berbincang, sebuah suara lain menginterupsi mereka. "Fuji, ayo ke belakang, ada yang ingin ketemu," ujar seorang kru. Fuji tersenyum pada Aisar sebelum beranjak pergi. Dan saat ia melangkah, seseorang muncul dari balik tirai panggung, Farel Bramasta. Ia berjalan santai ke arah Fuji, menyentuh pundaknya dengan akrab, lalu menatap Aisar sejenak sebelum membawa Fuji menjauh. Dada Aisar kembali sesak. Ia ingin berpikir positif, tapi bayangan itu terlalu menyakitkan untuk diabaikan. Aisar berdiri mematung, hatinya seperti ditarik kembali ke jurang keraguan. Malam yang semula terasa sempurna kini berubah menjadi teka-teki baru. Apakah Fuji benar-benar melihatnya lebih dari sekadar teman? Ataukah Farel sudah lebih dulu mengisi ruang di hatinya? Dengan langkah berat, Aisar kembali ke ruang tunggu, menyadari bahwa perjuangannya baru saja dimulai. Malam itu, Aisar berbaring di ranjang hotelnya, tetapi matanya tetap terbuka, menatap langit-langit kamar yang terasa begitu sunyi. Ingatan tentang Fuji masih terpatri jelas di benaknya, senyumnya, tawanya, caranya menatapnya dengan ketulusan yang hampir membuatnya percaya bahwa ia memiliki peluang. Tapi bayangan Farel yang datang dan membawa Fuji pergi membuat semua keyakinan itu kembali goyah. Apakah ia hanya terlalu berharap? Ataukah ada sesuatu yang nyata di antara mereka? Aisar menghela napas panjang. Ia tak ingin menyerah hanya karena satu momen kecil. Keesokan paginya, ia bangun dengan tekad yang lebih kuat. Ia melihat ponselnya dan menemukan pesan dari Fuji. "Senang banget akhirnya bisa ngobrol langsung kemarin. Abis ini ada acara lagi enggak? Kalau ada, mungkin kita bisa ketemu lagi." Mata Aisar membulat. Pesan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Jika Fuji sendiri ingin bertemu lagi, bukankah itu berarti ia juga merasakan hal yang sama? Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, senyum Aisar muncul dengan tulus. Di tengah kesibukannya sebagai seorang artis, Aisar menemukan alasan baru untuk terus berada di Indonesia.
Ia menerima beberapa tawaran wawancara dan proyek kolaborasi hanya agar ia bisa tetap dekat dengan Fuji. Setiap kali mereka bertemu, ia merasa ikatan di antara mereka semakin kuat. Mereka berbagi cerita, bercanda, dan sesekali berbicara serius tentang kehidupan masing-masing. Aisar mulai merasa bahwa perasaannya bukan sekadar angan-angan, tetapi sesuatu yang bisa ia perjuangkan. Namun, semakin besar harapan yang tumbuh dalam dirinya, semakin besar pula ketakutan yang mengikutinya. Setiap kali ia merasa sedang membangun sesuatu dengan Fuji, Pharrell selalu ada di sana, seperti bayangan yang tak bisa ia hindari. Di sebuah acara makan malam bersama para selebriti, Aisar duduk di meja yang sama dengan Fuji, berbincang dengan nyaman. Tapi tak lama kemudian, Pharrell datang dan tanpa ragu menarik kursi di samping Fuji, berbicara padanya seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Aisar hanya bisa diam, menyembunyikan kegelisahannya di balik senyum ramah. Malam itu, Aisar kembali ke hotel dengan perasaan yang bercampur aduk. Di satu sisi, Fuji memberinya harapan dengan setiap tatapan dan ucapannya. Tapi di sisi lain, Pharrell tampak seperti sosok yang tak tergantikan di hidupnya. Aisar menggenggam ponselnya, ingin mengirim pesan pada Fuji, ingin bertanya apa arti semua ini. Tapi jarinya hanya bergetar di atas layar sebelum akhirnya ia mengurungkan niatnya. Ia tak ingin terlihat terlalu mendesak. Beberapa hari berlalu, dan hubungan mereka terus berlanjut seperti biasa. Aisar menikmati setiap momen bersama Fuji, tetapi ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia ingin kepastian, ia ingin tahu apakah ia benar-benar memiliki tempat di hati Fuji, ataukah semua ini hanya sebatas persahabatan. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang gelap, ia akhirnya membuat keputusan besar, ia akan mengungkapkan perasaannya. Ia tak peduli bagaimana akhirnya, ia hanya ingin Fuji tahu bahwa hatinya telah sepenuhnya jatuh untuknya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Aisar mengetik pesan, "Fuji, aku ingin bicara sesuatu yang penting. Bisakah kita bertemu besok?" Ia menekan tombol kirim dan menunggu dengan napas tertahan. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam, hingga akhirnya ponselnya bergetar. Sebuah balasan masuk. "Tentu, besok aku free. Ketemu di tempat biasa ya." Aisar tersenyum samar. Esok akan menjadi hari yang menentukan. Ia tak tahu apakah itu akan menjadi awal kebahagiaan atau justru luka yang lebih dalam. Tapi satu hal yang pasti, ia tak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aisar duduk di sudut kafe yang telah menjadi tempat favoritnya dan Fuji untuk bertemu. Tangannya meremas gelas kopi yang sudah mulai dingin, sementara matanya terus memandangi pintu masuk. Hari ini adalah hari yang ia nantikan, hari di mana ia akan mengungkapkan isi hatinya. Ia sudah membayangkan berbagai kemungkinan, tetapi yang terpenting baginya adalah memastikan bahwa Fuji tahu betapa dalam perasaannya. Namun, di tengah kegugupannya, pikirannya kembali dihantui oleh satu sosok yang selalu membuatnya resah, Pharrell Bramasta. Beberapa menit kemudian, Fuji akhirnya tiba. Ia mengenakan pakaian kasual, tapi tetap terlihat menawan di mata Aisar. Ia tersenyum cerah, seolah-olah tak ada beban di hatinya. "Sorry ya, agak telat," ujarnya sambil menarik kursi dan duduk di hadapan Aisar. "Nggak apa-apa," jawab Aisar, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berdegup kencang. Tapi sebelum ia sempat memulai pembicaraan, Fuji lebih dulu bersuara, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya membuat senyuman Aisar perlahan memudar. "Kamu tahu nggak, Pharrell kemarin ngajakin aku ke sebuah acara eksklusif. Katanya, dia mau ngenalin aku ke beberapa orang penting di industri," ujar Fuji dengan penuh antusias. Aisar terdiam, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. "Oh, begitu, ya." Ia tersenyum tipis, meskipun hatinya mulai terasa sakit. Ia datang dengan harapan untuk menyatakan perasaannya, tapi malah harus mendengar cerita tentang pria lain yang semakin dekat dengan Fuji. Fuji terus bercerita tentang bagaimana Pharrell begitu perhatian padanya, bagaimana ia selalu ada di saat yang tepat. Setiap kata yang Fuji ucapkan terasa seperti belati yang perlahan menusuk ke dalam hati Aisar. Ia berusaha keras untuk tetap tersenyum, untuk tetap terlihat kuat, tapi dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ia masih memiliki tempat di hati Fuji, ataukah Pharrell sudah mengambil semuanya. Tiba-tiba, suara notifikasi ponsel Fuji berbunyi. Ia melihat layarnya dan tersenyum kecil sebelum berkata, Pharrell mau jemput aku. Katanya ada sesuatu yang mau dia tunjukin. Aisar menelan ludah, merasa dadanya semakin sesak. "Oh, oke,"
ujarnya lirih. Fuji berdiri dari kursinya, mengambil tasnya, dan menatap Aisar dengan mata penuh ketulusan. Aku senang bisa ketemu kamu hari ini. Kita ketemu lagi nanti, ya, katanya sebelum melangkah pergi. Aisar hanya bisa duduk diam, menyaksikan Fuji pergi meninggalkannya untuk seseorang yang mungkin lebih baik darinya. Sesaat kemudian, dari kejauhan, ia melihat Fuji masuk ke dalam mobil hitam yang dikendarai Farel. Pria itu tersenyum lebar padanya, seakan tahu bahwa ia baru saja memenangkan sesuatu yang sangat berharga. Aisar menundukkan kepala, mencoba menelan kekecewaan yang semakin menyesakkan dadanya. Malam itu, Aisar kembali ke hotel dengan langkah gontai. Ia menatap layar ponselnya, melihat pesan yang belum sempat ia sampaikan. Aku suka kamu, Fuji. Dengan napas berat, ia menghapus pesan itu. Mungkin, memang sudah terlambat. Mungkin, sejak awal, ia hanya seorang pemeran figuran dalam kisah yang sebenarnya bukan miliknya. Malam itu, Aisar duduk di balkon kamarnya, menatap gemerlap lampu kota Jakarta yang terasa begitu jauh dan asing. Tangannya menggenggam ponsel, berulang kali membuka dan menutup akun media sosial Fuji. Matanya menelusuri unggahan terbaru gadis itu, sebuah foto yang baru saja diposting beberapa jam lalu. Dalam foto itu, Fuji berdiri di samping Farel, tersenyum lebar, dengan keterangan, momen spesial bersama seseorang yang berarti. Jantung Aisar mencelos. Kata-kata itu berulang kali terngiang di kepalanya. Seseorang yang berarti. Apakah itu berarti Fuji telah memilih Farel? Apakah sejak awal ia hanya membodohi dirinya sendiri dengan harapan kosong? Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan begitu kuat hingga ia kesulitan bernapas. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa itu hanya sekadar foto, bahwa mungkin Fuji tidak bermaksud lebih dari sekadar persahabatan. Tapi hatinya menolak untuk berbohong. Beberapa menit kemudian, pesan masuk dari manajernya. Aisar, ada tawaran proyek besar di Malaysia. Mereka ingin kamu segera kembali. Ini kesempatan bagus untuk kariermu. Aisar membaca pesan itu dengan pandangan kosong. Biasanya, ia akan langsung merasa bersemangat menerima tawaran sebesar ini. Tapi kali ini, semua itu terasa hampa. Ia berada di Jakarta bukan untuk proyek, bukan untuk ketenaran, ia berada di sini karena seseorang yang kini terlihat semakin menjauh darinya. Dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan untuk Fuji. Bisa ketemu sebentar, aku ingin bicara, tapi detik demi detik berlalu tanpa jawaban. Hingga akhirnya, sebuah notifikasi muncul. Maaf, Aisar, aku lagi sibuk, nanti kita ngobrol lagi, ya. Sebuah penolakan halus. Sesuatu dalam diri Aisar hancur saat membaca pesan itu. Ia mengerti maksudnya. Fuji tidak ingin memberikan harapan. Atau mungkin, Fuji sudah membuat pilihannya. Malam yang dingin semakin menyiksanya. Aisar bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke meja kecil di sudut kamar. Di sana, ada gitar yang selalu menjadi pelariannya saat ia merasa terpuruk. Jemarinya mulai memetik senar, mengalunkan nada-nada sendu yang lahir dari luka di hatinya. Tanpa ia sadari, air mata mengalir pelan di pipinya. Ia bukan tipe pria yang mudah menangis, tapi kali ini, ia tidak bisa menahannya. Di kejauhan, suara kota tetap riuh, seakan dunia terus berputar tanpa peduli pada kesedihan yang ia rasakan. Aisar menyadari satu hal yang menyakitkan, tidak peduli seberapa besar ia mencintai Fuji, tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ada hal-hal yang memang tak bisa dipaksakan. Dan cinta adalah salah satunya. Dengan hati yang berat, ia mengambil keputusan. Mungkin sudah saatnya ia berhenti berjuang untuk sesuatu yang tidak pernah menjadi miliknya. Dengan tangan yang masih bergetar, ia membalas pesan manajernya. Aku akan kembali ke Malaysia besok. Setelah menekan tombol kirim, ia meletakkan ponselnya dan menghela napas panjang. Ia harus belajar merelakan. Meskipun hatinya hancur, hidup harus tetap berjalan. Malam itu, Aisar duduk di balkon kamarnya, menatap gemerlap lampu kota Jakarta yang terasa begitu jauh dan asing. Tangannya menggenggam ponsel, berulang kali membuka dan menutup akun media sosial Fuji. Matanya menelusuri unggahan terbaru gadis itu, sebuah foto yang baru saja diposting beberapa jam lalu. Dalam foto itu, Fuji berdiri di samping Farel, tersenyum lebar, dengan keterangan, momen spesial bersama seseorang yang berarti. Jantung Aisar mencelos. Kata-kata itu berulang kali terngiang di kepalanya. Seseorang yang berarti.
Apakah itu berarti Fuji telah memilih Farel? Apakah sejak awal ia hanya membodohi dirinya sendiri dengan harapan kosong? Dadanya terasa sesak, seperti ada sesuatu yang menekan begitu kuat hingga ia kesulitan bernapas. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa itu hanya sekadar foto, bahwa mungkin Fuji tidak bermaksud lebih dari sekadar persahabatan. Tapi hatinya menolak untuk berbohong. Beberapa menit kemudian, pesan masuk dari manajernya. Aisar, ada tawaran proyek besar di Malaysia. Mereka ingin kamu segera kembali. Ini kesempatan bagus untuk kariermu. Aisar membaca pesan itu dengan pandangan kosong. Biasanya, ia akan langsung merasa bersemangat menerima tawaran sebesar ini. Tapi kali ini, semua itu terasa hampa. Ia berada di Jakarta bukan untuk proyek, bukan untuk ketenaran, ia berada di sini karena seseorang yang kini terlihat semakin menjauh darinya. Dengan tangan gemetar, ia mengetik pesan untuk Fuji. Bisa ketemu sebentar, aku ingin bicara. Tapi detik demi detik berlalu tanpa jawaban. Hingga akhirnya, sebuah notifikasi muncul. Maaf, Aisar, aku lagi sibuk, nanti kita ngobrol lagi, ya. Sebuah penolakan halus. Sesuatu dalam diri Aisar hancur saat membaca pesan itu. Ia mengerti maksudnya. Fuji tidak ingin memberikan harapan. Atau mungkin, Fuji sudah membuat pilihannya. Malam yang dingin semakin menyiksanya. Aisar bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke meja kecil di sudut kamar. Di sana, ada gitar yang selalu menjadi pelariannya saat ia merasa terpuruk. Jemarinya mulai memetik senar, mengalunkan nada-nada sendu yang lahir dari luka di hatinya. Tanpa ia sadari, air mata mengalir pelan di pipinya. Ia bukan tipe pria yang mudah menangis, tapi kali ini, ia tidak bisa menahannya. Di kejauhan, suara kota tetap riuh, seakan dunia terus berputar tanpa peduli pada kesedihan yang ia rasakan. Aisar menyadari satu hal yang menyakitkan, tidak peduli seberapa besar ia mencintai Fuji, tidak peduli seberapa keras ia berusaha, ada hal-hal yang memang tak bisa dipaksakan. Dan cinta adalah salah satunya. Dengan hati yang berat, ia mengambil keputusan. Mungkin sudah saatnya ia berhenti berjuang untuk sesuatu yang tidak pernah menjadi miliknya. Dengan tangan yang masih bergetar, ia membalas pesan manajernya. Aku akan kembali ke Malaysia besok. Setelah menekan tombol kirim, ia meletakkan ponselnya dan menghela napas panjang. Ia harus belajar merelakan. Meskipun hatinya hancur, hidup harus tetap berjalan. Pagi itu, Aisar berdiri di depan jendela kamarnya, menatap pesawat-pesawat yang lepas landas dari kejauhan. Sebentar lagi, ia juga akan menjadi salah satu penumpang yang meninggalkan Jakarta. Kepulangannya ke Malaysia bukan karena pekerjaan semata, tapi lebih kepada pelariannya dari rasa sakit yang semakin menyesakkan dada. Ia sudah mencoba bertahan, mencoba memperjuangkan Fuji, tapi kenyataan berbicara lain, Fuji tampaknya telah memilih jalannya sendiri. Tapi sebelum pergi, ia ingin melakukan satu hal terakhir. Dengan langkah berat, ia menuju kafe tempat terakhir kali ia bertemu dengan Fuji. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin duduk sebentar, mengenang momen-momen yang dulu sempat memberinya harapan. Namun, begitu ia memasuki kafe itu, pandangannya langsung tertuju pada seseorang yang sama sekali tidak ia duga, Fuji. Ia duduk sendirian di sudut ruangan, memainkan sendok di tangannya dengan ekspresi yang tampak kosong. Aisar ragu sejenak, tetapi akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Fuji, panggilnya pelan. Fuji menoleh dan terlihat sedikit terkejut melihatnya. Aisar, aku kira kamu sudah pergi, ujarnya dengan suara lirih. Aisar tersenyum tipis. Aku baru mau berangkat, tapi sebelum itu, aku ingin bicara sama kamu. Fuji mengangguk pelan, memberi isyarat agar Aisar duduk di hadapannya. Sesaat, tak ada yang berbicara. Hanya ada keheningan yang menyesakkan di antara mereka. Hingga akhirnya, Aisar menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku datang ke sini bukan hanya untuk karir, Fuji. Aku datang karena kamu. Aku pikir, aku punya kesempatan. Tapi aku sadar, mungkin aku cuma terlalu berharap. Suaranya sedikit bergetar, tetapi ia tetap melanjutkan, aku nggak menyalahkan kamu kalau kamu memilih Farel. Aku cuma ingin kamu tahu bahwa aku benar-benar tulus sama kamu. Fuji menunduk, jemarinya saling bertaut di atas meja. Aisar, aku nggak pernah mau menyakitimu. Aku suka kamu, aku benar-benar nyaman setiap kali kita bersama. Tapi, aku juga nggak bisa membohongi perasaanku sendiri. Aku butuh waktu untuk memahami semuanya.
Kata-katanya terasa seperti pisau bermata dua, menyakitkan, tetapi juga memberi sedikit harapan. Tapi Aisar tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Ia mengangguk pelan, meski hatinya remuk. Aku mengerti, Fuji. Tapi aku nggak bisa terus menunggu sesuatu yang nggak pasti. Aku harus pergi, bukan karena aku ingin menjauh, tapi karena aku harus melindungi diriku sendiri dari rasa sakit yang semakin dalam. Fuji mendongak, matanya berkaca-kaca. Jadi, ini selamat tinggal. Aisar tersenyum, meski dengan berat hati. Aku nggak tahu, tapi untuk sekarang, mungkin iya. Mereka saling menatap dalam diam, seolah mencoba mengabadikan momen terakhir itu dalam ingatan masing-masing. Hingga akhirnya, Aisar bangkit berdiri, memberi satu senyuman terakhir sebelum melangkah pergi. Di luar, udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya, tapi ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus diambil. Terkadang, cinta bukan soal bertahan, tetapi juga tentang tahu kapan harus melepaskan. Langkah Aisar terasa berat saat meninggalkan kafe itu. Ia bisa merasakan tatapan Fuji yang tertinggal di punggungnya, seolah ingin menahannya agar tidak pergi. Namun, keputusan sudah dibuat. Ia tak bisa lagi berada dalam ketidakpastian, terus berharap pada sesuatu yang semakin menjauh darinya. Begitu ia keluar, angin pagi yang sejuk terasa seperti pisau yang menusuk kulitnya, mengingatkannya bahwa ini bukan mimpi, ia benar-benar harus pergi. Di dalam taksi menuju bandara, Aisar menatap keluar jendela, membiarkan pikirannya melayang ke semua kenangan tentang Fuji. Tawa lembutnya, caranya berbicara dengan penuh antusias, bagaimana ia pernah berpikir bahwa ada sesuatu yang istimewa di antara mereka. Tapi kini, semua itu hanya menjadi kenangan yang harus ia tinggalkan di Jakarta. Ia menggenggam ponselnya erat-erat, menahan godaan untuk mengirim pesan terakhir. Tapi ia tahu, perpisahan terbaik adalah yang tanpa kata-kata. Begitu tiba di bandara, suasana terasa semakin hampa. Manajernya sudah menunggu di depan pintu keberangkatan, menyambutnya dengan senyum profesional. Akhirnya pulang juga, ucapnya. Aisar hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Kepalanya terasa penuh, hatinya semakin berat. Ia berjalan melewati terminal, menyeret kopernya tanpa semangat, seperti seseorang yang kehilangan arah. Namun, tepat saat ia hendak masuk ke area check-in, ponselnya bergetar. Jantungnya berdegup lebih kencang ketika ia melihat nama yang muncul di layar, Fuji. Ia terdiam sesaat, ragu apakah harus mengangkatnya atau membiarkannya begitu saja. Tapi sebelum ia bisa mengambil keputusan, panggilan itu sudah terputus. Sebuah pesan masuk beberapa detik kemudian. Aisar, aku di sini. Tolong jangan pergi dulu. Tatapan Aisar membeku di layar ponsel. Hatinya bergejolak, haruskah ia berbalik? Haruskah ia memberi Fuji kesempatan untuk menjelaskan? Ataukah ini hanya akan menjadi siklus baru dari harapan yang akhirnya kembali menyakitinya? Ia menoleh ke arah pintu bandara, seolah berharap bisa melihat sosok Fuji di antara kerumunan. Namun, ia tahu bahwa keputusan ada di tangannya. Dengan napas berat, Aisar mengetik balasan. Jemarinya sedikit gemetar saat ia menekan tombol kirim. Maaf, Fuji, aku harus pergi. Setelah pesan terkirim, ia menutup matanya sejenak, membiarkan rasa sakit itu mengalir sebelum akhirnya ia menarik koper dan melangkah masuk ke dalam terminal. Tidak ada yang tahu apakah ini benar-benar akhir atau hanya jeda dari kisah mereka. Tapi untuk saat ini, satu hal yang pasti, Aisar memilih untuk pergi, meski hatinya masih tertinggal di Jakarta. Hari-hari di Malaysia terasa seperti mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Aisar mencoba untuk kembali fokus pada pekerjaan dan rutinitasnya, namun bayangan Fuji terus menghantuinya. Setiap kali ia melihat ponselnya, hatinya berdebar seakan menunggu pesan yang tak kunjung datang. Ia tahu bahwa keputusannya untuk pergi dari Jakarta adalah yang terbaik, meskipun kenyataannya, ia merasa semakin terperangkap dalam rasa kehilangan. Setiap lagu yang ia tulis, setiap lirik yang ia nyanyikan, selalu berisi tentang Fuji, tentang harapan yang tak terwujud. Namun, di balik semua rasa sakit itu, Aisar mencoba menyibukkan dirinya dengan beraktivitas, berusaha agar pikirannya tidak terperangkap dalam perasaan yang menghancurkan. Ia menerima tawaran kolaborasi dengan beberapa musisi ternama di Malaysia, dan sedikit demi sedikit, perhatian dari para penggemarnya kembali memberi sedikit ketenangan. Tapi tidak ada yang bisa menutupi rasa hampa yang ada di hatinya. Setiap kali ia melihat orang lain yang bahagia dalam hubungan mereka, hatinya bertanya-tanya, apakah ia akan pernah merasa seperti itu lagi?
1 bulan berlalu, dan Aisar mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa lebih tenang, lebih menerima kenyataan, meskipun bayangan Fuji masih membayangi pikirannya. Suatu sore, saat sedang berada di studio rekaman, ponselnya bergetar. Aisar melihat layar, dan matanya langsung tertuju pada nama yang sudah lama ia tunggu, Fuji. Dengan hati yang berdebar, ia mengangkat telepon itu, dan suara Fuji yang hangat terdengar di seberang sana. "Aisar," suara Fuji terdengar agak cemas. Aku cuma mau bilang aku minta maaf." Aisar terdiam sesaat. Kata-kata itu seperti membawa seluruh perasaan yang ia pendam untuk kembali muncul. Fuji melanjutkan, "Aku nggak pernah bermaksud membuatmu merasa terluka. Aku terlalu bingung dengan perasaanku sendiri, dan aku nggak tahu harus bagaimana." "Aku ngerti, Fuji," jawab Aisar pelan, mencoba menahan emosi yang hampir meledak. "Aku juga nggak bisa terus menunggu. Tapi aku bahagia mendengar kamu menghubungiku. Aku butuh waktu untuk menerima semuanya, dan aku sudah mencoba melepaskan." Ada keheningan di seberang sana, seolah Fuji sedang mencerna kata-kata itu. Aisar bisa merasakan bahwa hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Tetapi, setidaknya, ada sedikit kedamaian dalam percakapan itu. Fuji kemudian berkata, "Aku nggak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu, tapi aku ingin kita tetap berteman, Aisar. Aku benar-benar peduli sama kamu." Kata-kata itu membuat Aisar merasa sedikit lebih baik, meski hatinya masih terasa kosong. "Aku juga peduli sama kamu, Fuji," jawabnya dengan suara serak. "Tapi aku harus belajar melepaskan, entah itu kita jadi teman atau apapun." Setelah percakapan itu, Aisar merasa seperti sebuah babak baru dimulai. Meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, setidaknya ia bisa merasakan bahwa ia telah mencapai titik di mana ia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan mungkin, meski cinta mereka tidak pernah menjadi kenyataan, persahabatan yang tulus bisa menjadi jalan baru bagi mereka berdua. Kini, ia hanya berharap waktu akan mengobati luka-luka yang ada dalam hatinya. Aisar akhirnya belajar untuk melepaskan dan menerima kenyataan. Meskipun ia harus melalui banyak luka dan kekecewaan, ia sadar bahwa terkadang hidup membawa kita pada jalan yang tak terduga. Mungkin cinta yang ia harapkan tak pernah menjadi kenyataan, namun ia menemukan kedamaian dalam proses penyembuhan. Dengan penuh harapan, Aisar memulai babak baru dalam hidupnya, berjanji untuk tetap bertahan dan terus mengejar impian-impian yang belum tercapai. Terkadang, perjalanan kita menuju kebahagiaan memang penuh dengan rintangan, tetapi setiap langkah yang kita ambil, tak peduli betapa beratnya, akan membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan sejati. Aisar kini tahu bahwa meskipun cinta bisa datang dan pergi, yang terpenting adalah belajar untuk mencintai diri sendiri dan memberi ruang bagi hidup yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan emosional Aisar dalam kisah ini. Kami berharap cerita ini memberi sedikit pelajaran tentang hidup, cinta, dan pentingnya melepaskan yang tidak bisa kita miliki. Semoga kalian mendapatkan inspirasi dan semangat dari setiap perasaan yang tertuang dalam cerita ini. Cerita ini adalah karya fiksi yang sepenuhnya merupakan hasil imajinasi penulis. Semua nama, karakter, tempat, dan kejadian yang terdapat dalam cerita ini tidak ada kaitannya dengan individu atau kejadian nyata. Tujuan dari cerita ini adalah untuk hiburan semata. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam hangat, dan semoga hari kalian penuh kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.